Kabut menyelimuti perbukitan kampung Telaga, seperti kain kafan yang murung. Bagi Arman, kembali dari kehidupan Jakarta yang gemerlap dan serba cepat ke desa sunyi di Jawa Barat ini, terasa seperti memasuki foto yang telah luntur. Ia mewarisi rumah panggung kayu yang megah dari almarhum kakeknya. Rumah yang bertiang tinggi menghadap ke rumpun bambu lebat dan sumur keluarga yang terlupakan. Warga menyambutnya dengan senyum hangat dan piring-piring kolak. Tetapi mata mereka menyimpan bayangan kehati-hatian, terutama ketika mereka membicarakan tanah yang kini dia miliki. Sumur itu, Mas Arman, kata Ibu Siti yang sudah tua. Jari-jari keriputnya mencengkeram lengan Arman. Sebaiknya ditutup saja. Sudah lama diam, tapi sumur itu mendengar. Iya, mengingat Arman dengan setelan jas buatan kota dan headset bluetoothnya hanya terkekeh tahayul. Sumur itu hanyalah lubang di tanah, peninggalan masa lalu. Perhatiannya adalah mengubah tanah warisan menjadi villa liburan modern. Rencana yang telah ia banggakan kepada momen Jakartanya sambil mencicipi kopi, membagi cerita tidak sedap tentang warga kepala dusun dan cara-cara kuno mereka. Ia tertawa menceritakan khotbah sederhana Ustadz Rahman dan meniru jalan lambat Ibu Siti. Ia tidak melihat dosa di dalamnya. Itu hanya omongan. Malam pertama terasa tenang, hanya suara jangkrik dan panggilan azan Isya dari masjid kampung yang terdengar. Tetapi pada malam kedua, ketika Arman menggeser layar ponselnya, ia mendengarnya sebuah bisikan cair yang samar, seolah seseorang berbicara dari dalam air yang sangat dalam. Itu datang dari arah sumur. Ia membeku, menyaring pendengarannya. Tidak ada apa-apa. Ia menganggapnya angin. Bisikan itu kembali malam berikutnya. Lebih jelas, jalannya pincang. Almarhum suaminya pemalas. Kata-kata itu adalah kata-kata Ibu Siti tentang seorang tetangga. Tetapi Arman telah mengucapkan kata-kata persis itu kepada teman-temannya di Jakarta. Keringat dingin membasahi keningnya. Bagaimana sumur itu bisa tahu? Ia menghadap Ustadz Rahman setelah salat subuh. Sang lelaki tua itu, wajahnya peta keriput lembut dan ketakwaan, mendengarkan dengan sabar saat Arman dengan suara gemetar menceritakan kejadiannya. Sumur itu tidak dikutuk jin, nak, kata Ustadz Rahman lembut. Matanya penuh belas kasihan. Ia adalah cermin bagi hati. Kau telah membawa beta-bata berat dalam mulutmu dan melemparkannya ke hati orang lain. Kini, kau mendengar gaungnya. Ia membuka salinan Quran yang usang. Allah memperingatkan kita dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mengkari-kari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Arman merasakan dingin yang tidak ada hubungannya dengan udara pagi. Menggunjing seperti memakan daging orang mati. Ya, kata-katamu di kota seperti pesta bagi egomu. Tapi itu adalah racun. Racun itu telah meresap ke dalam rumahmu. Sumur itu hanya menunjukkan padamu apa yang telah menjadi hatimu, tempat yang dalam dan gelap, di mana gaung dosa tidak pernah pudar. Malam itu, bisikan menjadi suara. Mereka bukan lagi sekedar gosipnya yang diulang. Ia mendengar suara orang-orang yang telah difitnahnya Ibu Siti, petani muda Farid, bahkan Ustadz Rahman, tetapi terdistorsi dengan rasa sakit dan tuduhan. Mereka merembes dari batu sumur yang berlumut,
memenuhi kamar tidurnya. Arman bilang sedekahmu hanya pamer. Arman menertawakan gagap anakmu. Dia menganggap kalian semua bodoh. Ketakutan, Arman berlari ke sumur. Senter di tangan. Ia menyorotkan cahaya ke dalam poros yang gelap dan lembab. Air di dasar sumur, hitam bagai tinta, tampak berpusar. Dan kemudian, ia melihat mereka. Bentuk-bentuk samar bukan orang, tetapi dari kata-kata Nia sendiri. Mengambil wujud, mulut bengkok yang berbicara dusta, jari menuduh, semua teranyam dari kabut dan bayangan. Mereka naik ke arahnya dan udara menjadi sangat dingin. Ia tersandung mundur. Jantungnya berdebar seperti beduk. Penghantuan itu semakin menjadi. Di siang hari, ia melihat bayangan sekilas dari sudut matanya siluet warga yang mendengarkan, menangis. Udara desa yang dahulu harum kini membawa, hanya untuknya, bau busuk yang manis. Manifestasi fisik dari daging saudara yang sudah mati, yang telah ia konsumsi dengan lidahnya. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa syalat dengan khusyuk. Ayat-ayat Quran yang coba ia baca, tenggelam oleh bisikan-bisikan yang tak henti menuduh. Ia kembali kepada Ustadz Rahman. Sebagai manusia yang hancur, aku tidak bisa hidup seperti ini. Apa yang harus aku lakukan? Sumur itu menunjukkan penyakitmu, kata Ustadz itu. Obatnya ada di tanganmu. Kau harus melakukan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Pertama, kau harus menghentikan dosa itu segera. Kedua, kau harus menyesal secara mendalam. Dan ketiga, kau harus memperbaiki kesalahan. Jika dosamu melibatkan hak orang lain, seperti dosamu, kau harus meminta maaf kepada mereka. Tugas itu tampak sangat berat, memalukan. Bagaimana ia menghadapi orang-orang yang telah ia hina, tetapi alternatifnya teror berbisik itu lebih buruk. Arman mulai dengan Ibu Siti. Ia pergi ke rumahnya yang sederhana, menundukkan kepala dan mengakui semuanya. Suaranya berat karena malu. Ibu, aku membicarakan keburukan ibu di kota. Aku mengejek kebaikan ibu. Aku sangat menyesal. Mohon maafkan pendosa yang sombong ini. Yang mengejutkannya, mata Ibu Siti dipenuhi bukan kemarahan, tetapi air mata. Ia menempatkan tangan lembut di kepala Arman. Aku maafkan kau, nak. Semoga Allah mengampuni kita semua. Ia mendatangi Farid, si penjaga warung. Setiap orang yang ia ingat telah dizalimi. Setiap pengakuan adalah cobaan yang menyiksa. Tetapi dengan setiap permohonan maaf, sebuah beban terangkat. Bisikan dari sumur semakin lemah. Bentuk-bentuk hantu semakin tidak jelas. Akhirnya, atas saran Ustadz Rahman, Arman memutuskan untuk membersihkan sumur itu bukan dengan semen, tetapi dengan ibadah. Ia mengundang semua warga ke rumahnya bersama-sama. Mereka melaksanakan syalat hajat, berdoa memohon rahmat dan penyucian dari Allah. Mereka membaca surah Al-Baqarah. Ayat-ayatnya yang penuh kekuatan menggema di tengah rumpun bambu. Kemudian dipimpin oleh sang ustaz, mereka menuangkan air bersih yang telah dibacakan doa dari masjid kampung ke dalam sumur tua itu. Secara simbolis membersihkannya dari gaung dosa. Saat ember terakhir dituangkan, keheningan yang mendalam turun, sebuah keheningan murni dan damai yang belum pernah Arman dengar sejak kedatangannya. Perasaan tertekan itu lenyap. Udara kembali berbau tanah basah dan melati. Dalam khotbah terakhirnya di masjid, Ustadz Rahman berkhotbah dengan Arman duduk dengan rendah hati di syaf depan. Ingatlah saudara-saudaraku, katanya. Suaranya kuat. Ucapan kita bukan hanya bunyi. Ia adalah amal. Ia terbang dan dicatat oleh para malaikat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Qaf ayat 18.
Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Biarlah kisah sumur yang berbisik ini mengingatkan kita. Sebelum kita berbicara, tanyakanlah, apakah itu benar? Apakah itu perlu? Apakah itu baik? Jika tidak, maka diam adalah sebuah rahmat dan perisai dari sebuah penghantuan yang bisa datang dari sumur tergelap. Sekalipun hati kita sendiri yang lalai, Arman tidak pernah menutup sumur itu. Sebaliknya, ia menanam taman mawar putih di sekelilingnya. Sebuah tempat untuk perenungan yang tenang. Ia meninggalkan rencananya untuk villa liburan dan menggunakan kekayaannya untuk membangun perpustakaan kecil dan ruang belajar untuk anak-anak kampung. Bisikan-bisikan itu telah hilang, tetapi pelajarannya terukir permanen di jiwanya. Ia telah belajar bahwa monster paling menakutkan tidak ditemukan di tempot-tempot angker, tetapi tercipta dari dosa-dosa yang tidak terkendali yang membusuk di lidah kita sendiri, dan bahwa kedamaian sejati terletak bukan pada pelarian, tetapi pada menghadapi kebenaran, meminta maaf, dan kembali kepada Allah yang Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat.